Oh, memang poacher di dalam kotak penalti, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Untuk video reaksi hari ini, kita akan react kepada seorang lagi pemain yang telah dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia, iaitu Jens Raven. Okay. Seperti mana yang teman-teman tahu, Jens Raven ini adalah pemain yang bermain di Belanda, guys, di sebuah kelab iaitu Dordrecht di Belanda. Okey guys, setelah dinaturalisasi, Jens Raven boleh bermain untuk ASEAN U19 Championship 2024 nanti, guys. Memang mantap sekali. Jadi guys, kita nak react kepada videonya, guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia, guys. Channel guys, Gals, jangan lupa untuk subscribe ke channel Gals. Mantap. Striker benar-benar menjadi kebutuhan Striker, utama guys. timnas Indonesia saat ini. Dan sebelumnya udah ada beberapa nama pemain keturunan yang direkomendasikan untuk segera dinaturalisasi. Dan baru-baru ini muncul lagi satu nama yang dinilai punya prospek menjanjikan. Dia adalah Jens Raven. Pemain Jens 18 tahun Raven. yang bermain untuk FC Dordrecht U21. Baru 18 tahun, Diketahui guys. ia mendapatkan garis keturunan Indonesia dari neneknya yang merupakan orang Ini. Jogja. Nah, melihat usianya yang masih sangat muda, jelas ini adalah harta karun yang gak boleh disia-siakan. Sebab Jens Raven ini bisa main untuk timnas dalam beberapa kategori, mulai dari U19, U20, U23 atau bahkan senior. Maka dari itu, yuk sama-sama kita berkenalan dengan Jens Raven, seorang striker mantap. gacor yang dianggap punya masa depan menjanjikan. Jens Raven diketahui merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia di Belanda. Ia adalah pemain yang berposisi sebagai striker sekaligus dianggap guys. akan menjadi Mantap, pesaing Rafael Struyck, baik itu di Liga Belanda maupun Timnas Indonesia nantinya. Ya, perlu diketahui kalau Jens dan Struyck bermain di kompetisi yang sama. Jens adalah pemain FC Dordrecht U21, sementara Rafael Struyck bersama tim muda ADO Den Haag. Jelas, bagi pecinta sepak bola nasional, nama Rafael Struyck akan lebih dikenal karena ia kini sudah tercatat sebagai anggota Timnas Indonesia. Namun melihat segala potensi yang ada, tentu saja Jens Raven juga nggak kalah menjanjikannya. Itu dia. Tinggi gak, guys? Ni Rafael Struyck. Ya, pada awal tahun 2023, Jens bergabung dengan SV Northrop. Sebelum Northrop. akhirnya pada pertengahan tahun, yakni Juli 2023, ia memutuskan untuk bergabung dengan FC Dordrecht hingga saat ini. Musim ini sendiri, Jens berhasil mencetak 5 gol, gol guys, dari total 12 Bagus, pertandingan. Yang mana itu merupakan catatan yang cukup baik bagi pemain 18 tahun yang main di level U21. Secara atribut permainan, pemain bertinggi 188 cm tersebut 188 adalah tinggi, penyerang guys. bertipe defensive forward. Nah, tipikal striker defensive forward sendiri adalah striker dengan kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya, di mana itu berkaitan dengan karakter permainan seorang bomber modern yang mampu membantu serangan dari bawah. Jelas itu adalah karakter yang sangat disukai oleh Coach Shin, sebab dengan sistem yang ia bangun, tentu seorang penyerang juga dituntut untuk aktif melakukan pressing serta aktif menjemput bola. Oh lama, mantap lah skill dia. Oh, tenang, guys. Cukup tenang. Oh lama, tenang lah. Oh, memang poacher di dalam kotak penalti, guys. Teman-teman dapat lihat peluang-peluang di dalam kotak penalti memang makanan dia lah, Jens Raven ni. Lebih
lanjut, apabila nantinya ia berhasil menjadi warga negara Indonesia, maka ini akan sangat menguntungkan. Sebab di satu sisi, namanya juga telah disiapkan KNVB untuk menjadi proyek masa depan timnas Belanda. Oleh karena itu, mumpung segalanya masih terbuka dan dilasih dari kumparan, kalau Jens sendiri juga akan memprioritaskan Indonesia apabila PSSI menghubunginya. Jadi ya mendingan satset ya kan? Toh kalaupun ia dirasa masih kurang untuk main di level timnas senior, paling tidak ia bisa ikut serta di kelompok umur, entah itu U19, U20 atau U23. Semua tergantung kebutuhan. Lama skill. Yap, dengan adanya nama Jens Ravens, maka udah ada 5 striker yang udah tersedia untuk masuk timnas Indonesia. Dimana sebelumnya ada Ole Romeni, Delano Ladan, Dean Zandberger, dan Tim Woutering. Untuk itu mudah-mudahan aja nih PSSI bisa mengamankan nama-nama tadi. Ya harapannya yang utama adalah Romeni, Tim Woutering, dan si Jens Ravens ini. Dan dari semua itu jelas yang berstatus grade A adalah Ole Romeni. Meskipun musim ini baru mengamankan 1 gol dari 15 laga bersama FC Utrecht, tapi secara kemampuan ia cukup bagus. Lagi pula musim ini, Romeni lebih banyak dimainkan melebar jadi sayap kanan, bukan nomor 9, sehingga itulah yang sedikit banyak mempengaruhi ketajamannya. Terbukti di musim lalu, saat ia didorong lebih ke depan. Ketika membela FC Emmen di Eredivisie, Romeni mampu mengemas 12 gol dan 4 assist dari 39 pertandingan. Sedangkan Tim Woutering sendiri, kendati cuma main di Divisi 3, ia mampu mengemas 10 gol dari 20 pertandingan musim ini. Ya pada intinya semua tergantung bagaimana nanti Coach Shin memutuskan dan kemampuan PSSI dalam mengurus ini semua. Harapannya jelas, mereka yang terbaik bisa segera memperkuat timnas Indonesia karena bagaimanapun ke depan masih banyak pertandingan yang mesti dihadapi. Dan bila udah bisa full squad, maka Indonesia udah siap naik level untuk melawan tim-tim kuat Asia. Belum tentu menang juga sih, tapi at least bisa menampilkan sesuatu yang lebih dibandingkan Piala Asia kemarin. Harapannya seperti itu, oke? Alright guys, itu dia. Rasmi Jens Ravens telah pun menjadi WNI dan siap sedia untuk bermain untuk timnas Indonesia di semua peringkat U19, U20, U21, even tim senior guys. Itu mantap sekali guys. Kita dapat lihat videonya di mana Jens Ravens ni juga diincar oleh timnas Belanda guys. Ini adalah satu peluang bagi timnas Indonesia untuk melihat striker kelas A bermain untuk timnas Indonesia akan datang guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.